Pada akhir Maret tahun 2023 lalu publik dihebohkan oleh pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono terkait transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencapai 349 triliun rupiah hanya dalam 14 tahun terhitung dari tahun 2009 hingga 2023. Banyak tokoh yang mengomentari pernyataan Hendro Priyono tersebut. Di antaranya politisi Partai Demokrat Yan Harahap, tokoh nasional Muhammad Said Didu, dan tokoh NU Umar Syadat Hasibuan. Pernyataan Hendro Priyono itu memicu kontroversi karena dia meminta DPR agar menghentikan polemik transaksi 349 triliun tersebut karena dinilai tidak ada gunanya. Benarkah polemik transaksi itu tidak ada gunanya? Berikut komentar pengamat politik yang juga pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. Pak Hendro Priyono ini kan seorang profesor intelijen yang satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai mantan kepala BIN, tentu kan beliau punya jaringan kerja intelijen ada di mana-mana kan. Oleh karena itu, komentar beliau tentang masalah uang sebesar 349 triliun yang tadinya pertama-tama dinarasikan oleh Pak Mahfud MD dengan harapan agar DPRD menghentikan pembahasan tentang masalah ini, tentu pasti kan didukung oleh berbagai laporan atau informasi intelijen yang sudah dimiliki oleh Pak Hendro. Memang kalau kita melihat masalah ini sebenarnya adalah apa sebab saya katakan dia merupakan cerita pendek yang diperpanjang, karena kejadiannya itu sudah berturut-turut dari tahun 2009 sampai tahun 2023 sekarang, jadi sudah berlangsung 14 tahun. Mulai dari era SBY periode kedua, kemudian sekarang masuk ke era Pak Jokowi yang juga sebentar akan mengakhiri periode keduanya. Nah, nampaknya Pak Hendro dari laporan-laporan atau informasi intelijen yang beliau peroleh itu, tentu beliau sudah bisa menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Nah, kemudian pasti yang terlibat itu bukan aparat rendahan, tapi pasti akan menyangkut juga pejabat tinggi negara kita, gitu kan. Karena kemarin ketika masalah ini saya diskusikan dengan seorang mantan perwira tinggi TNI yang pernah bertugas di lingkungan BAIS, itu didapati kesimpulan bahwa kalau hal ini dibuka secara transparan, maka dia akan merambat sangat luas. Artinya jangkauannya, dampaknya akan sangat luas, dan bisa saja mereka yang terjebak atau dijebak atau nanti kena borgol itu juga akan cerita tentang masalah-masalah lainnya, karena salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan kita ini adalah kita sering menyembunyikan masalah yang terjadi. Akhirnya masalah itu menumpuk, dia menjadi sesuatu yang berbau busuk yang kemudian meledak. Nah, ini barangkali pelajaran bagi kita. Nah, tapi kita lihat bahwa kemarin saya bilang bahwa pertanyaannya adalah harapan Pak Hendro itu karena beliau kepingin membela Republik ini, menyelamatkan Republik ini dari berbagai salah kaprah yang sudah berlangsung, katakanlah sejak tahun 2009 sampai sekarang, ataukah beliau mau membela rezim yang ada sekarang ini, yang justru beliau juga berjasa membangun rezim itu. Kalau kita lihat mungkin setingkat dirjen, anggota-anggota dewan, pimpinan partai politik, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau sudah dibilang pejabat negara itu kan pasti levelnya itu kalau kita lihat dari ukuran ASN berarti eselon 2 ke atas. Saya kira masalahnya bukan berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak aja, tapi sebenarnya ini kan ada masalah-masalah yang menyangkut juga stabilitas negara,
stabilitas rezim, dan juga kejadian-kejadian masa lalu gitu kan. Yang seperti saya bilang tadi, kalau masalah ini seperti informasi PPATK bahwa sejak tahun 2009 mereka sudah memberikan sekian ratus laporan, yang tentu laporan itu bersifat laporan intelijen, karena tugas PPATK itu juga adalah tugas intelijen di bidang finansial gitu kan. Nah memang laporan intelijen itu belum bisa kita pakai sebagai alat bukti untuk menangkap atau menuduh seseorang sebagai tersangka. Tapi laporan intelijen itu dapat dipakai untuk melakukan penyelidikan. Nah, kelemahan kita adalah sejak PPATK melaporkan itu kan aparat penegak hukum kan tidak memanfaatkan laporan PPATK itu sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan mengenai benar tidaknya kejadian itu. Akhirnya kan menumpuk sekian, sehingga kalau tidak salah kan PPATK pernah menyatakan bahwa sudah ada sekitar 200 laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, masalahnya kita lihat kemudian adalah apa sebab sekarang tuntutan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani itu begitu dahsyat untuk mundur malahan supaya memperoleh tindakan hukum. Ini juga masalahnya juga tergantung kepada KPK yang pernah memeriksa Sri Mulyani pada waktu dia menjadi Menteri Keuangan di era SBY mengenai kasus Bank Senturi gitu kan. Tapi setelah dia diperiksa 2 kali, tiba-tiba entah karena ada permainan politik tingkat tinggi atau ada pengaruh-pengaruh global yang barangkali harus dipenuhi oleh SBY pada saat itu kan akhirnya SBY kan menyetujui permintaan Bank Dunia untuk meminta Sri Mulyani bertugas sebagai direktur Bank Dunia pada saat itu, baru kemudian kembali lagi di era Presiden Jokowi. Jadi masalahnya barangkali bisa kita ambil dari sana gitu. Nah, kalau saya lihat bahwa karena ini menyangkut stabilitas negara kita, maka masalah ini tidak bisa didiamkan, harus dituntas, diungkapkan secara tuntas. Dan saya kira barangkali disitulah masalah kenapa sekarang mulai muncul banyak profesor, banyak guru-guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang sudah mengorganisir diri untuk mendukung gagasan Pak Mahfud MD agar masalah ini dituntut secara tuntas. Ya saya kira pasti, kalau kita lihat dulu saja kan Bank Senturi kan pasti ada kaitan dengan politik. Nah, masalahnya adalah kenapa pada saat itu pada saat KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani, kemudian Sri Mulyani diputuskan oleh Bank Dunia untuk menjadi Direktur Bank Dunia pada saat itu kan tentu kan bukan saja berkaitan dengan politik global, politik lokal, politik domestik, tapi barangkali juga berkaitan dengan politik global kan, eksistensi IMF, eksistensi Bank Dunia, tentu dalam hubungan Bank Dunia dengan Indonesia yang berkaitan dengan pinjaman dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau masalah ini dibiarkan terus maka akan timbul pandangan bahwa otoritas keuangan kita tidak bekerja untuk kepentingan nasional kita, tapi mereka bekerja untuk kepentingan kekuatan lain. Apakah kekuatan itu kekuatan kekuatan para bankir kabalis yang sering diungkapkan oleh masyarakat yang melihat bahwa perbankan kita ini kan dimonopoli oleh sekelompok kecil, sehingga juga mereka bisa memperalat aparat dari negara-negara tertentu untuk kepentingan mereka, sehingga kita lihat bahwa di banyak negara juga barangkali itu sekarang terjadi di Indonesia bahwa aparatur moneter dan keuangan kita bekerja tidak untuk kepentingan dan berdasarkan kepentingan nasional kita, tapi lebih untuk melindungi kepentingan pihak lain. Disitulah tanda-tandanya. Saya kira barangkali ada juga strategi dari manuver yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Andai kata misalnya KPK bisa kembali tugasnya pada saat dia misalnya memeriksa Sri Mulyani dulu sebelum Sri Mulyani menjadi pejabat di Bank Dunia, barangkali laporan ini tidak perlu dinarasikan oleh Pak Mahfud kepada masyarakat, tapi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan sebagai Ketua TPPU bisa menyerahkan laporan ini kepada KPK.
Tapi kelihatannya barangkali Pak Mahfud sendiri, baik dalam kapasitasnya sebagai Menko, sebagai pembantu terdekat Pak Jokowi, salah satu pembantu dekat Pak Presiden Jokowi, maupun juga sebagai seorang intelektual, barangkali beliau melihat bahwa harapan untuk KPK menangani itu sangat tipis. Oleh karena itu wacana ini beliau lemparkan keluar untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, oleh karena itu barangkali harus kita pikirkan bahwa dampak dari masalah ini kalau ditutup nanti akan terjadi misalnya seperti kita mengisi tabung gas. Kalau kita paksakan tabung gas itu melebihi daya tampungnya, maka dia kan akan meledak. Dan kalau waktu dia meledak itu kan pasti orang sekitar dia yang ada di situ kan pasti mungkin ada yang mati, mungkin ada yang luka, mungkin ada yang luka berat dan lain-lain sebagainya. Kalau mau ditutup, dia pasti akan sampai pada saat dia meledak seolah-olah kita masukkan gas ke dalam tabung gas yang melebihi kapasitas tampungnya, maka dia akan meledak.